Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hizkia dari Universitas Mercubuana. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil input dan mengeluarkan output dengan Java, dengan bahasa pemrograman Java. Pada bahasa pemrograman Java, untuk mengambil input dan mengeluarkan output, kita akan menggunakan 3 metode, yaitu dengan cara class scanner, mengambil input dengan class buffer reader, dan mengambil input dengan class console. Mari kita lihat untuk penjelasan class scanner sendiri. Class scanner ini merupakan class yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Jadi inputnya itu terbatas pada keyboard kita. Agar kita bisa menggunakan scanner, kita perlu mengimpornya ke dalam kode import java.util.scanner. Jadi untuk mengambil menggunakan class scanner ini, kita mesti sebelum masuk ke badan programnya, kita melakukan import java util scanner seperti gambar di samping kiri seperti ini. Nah, selanjutnya untuk class buffer reader. Class buffer reader sebenarnya tidak hanya untuk mengambil input dari keyboard saja, jadi tidak terbatas pada keyboard. Class ini juga dapat digunakan untuk membaca input pada file dan jaringan. Class ini terletak dalam paket java.io. Nah, untuk import class-nya itu dapat menggunakan kode import java.io.buffer reader. Seperti pada gambar di samping bisa kita lihat, untuk menggunakan buffer reader, kita akan import class-nya. Selanjutnya untuk class console. Nah, pada Java console ini digunakan untuk mendapatkan input dari konsol. Ini menyediakan metode untuk membaca teks dan kata sandi. Jika Anda membaca kata sandi menggunakan kelas konsol, itu tidak akan ditampilkan kepada pengguna. Kelas java.io console dilampirkan dengan konsol sistem secara internal. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dari kelas-kelas tersebut kerja. Saya akan buka programnya itu ada pada NetBeans. Oke teman-teman, sekarang kita sudah lihat aplikasi NetBeans. Saya menggunakan aplikasi ini untuk menulis program kode Java. Nah, ini adalah contoh untuk import untuk scanner, class scanner, input dan mengeluarkan output menggunakan metode class scanner. Nah, pada kode ini saya akan import dulu Java scannernya. Nah, setelah itu kita masuk di public class-nya, kita mengisi kodenya di dalam sini. Nah, pertama-tama saya membuat string. Untuk string yang saya buat berupa nama, NIM, kampus, tanggal masuk kampus. Setelah itu saya masukkan program kode scannernya, scanner keyboard sama dengan new scanner. Ini untuk inputnya ya. Jadi untuk inputnya ini pertama-tama kita akan mengeluarkan kode ini akan mengeluarkan output isi data berikut. Terus ada nama. Nah, di sini kita dapat mengisikan nama kita, mengeluarkan kata-kata kampus, dapat mengisikan kampus kita, mengeluarkan tanggal masuk kampus, kita dapat memasukkan tanggal masuk kampus kita, dan NIM, kita dapat memasukkan NIM kita. Lalu di sini akan mengeluarkan outputnya. Mari kita coba. Running dulu, sedang berjalan. Nah, di sini bisa kelihatan, ini agak kecil ya tulisannya.
coba tuliskan nama kampusnya, tanggal masuk kampus, dan 6.20, dan NIM kita. Nah, setelah input semua data sudah diinput, setelah kita enter akan menghasilkan data yang kita sudah input tadi. Seperti tadi ada nama, NIM, kampus, dan tanggal masuk kampus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan metode buffernya. Class buffernya, ini kode yang saya sudah buat. Pertama kita panggil dulu menggunakan package yang mana. Terus kita import class yang akan digunakan, library yang akan digunakan untuk class buffer. Ini ada buffer reader, IO exception, input string reader. Nah, lalu kita mulai tulis kode di dalam buffer ini. Pertama sama kayak tadi, kita buat stringnya dulu, nama, NIM, kampus, tanggal masuk kampus. Lalu kita masukkan kode untuk initiate buffer readernya, untuk input buffer readernya. Nah, setelah itu hampir sama kayak scanner tadi, kita mengeluarkan kata isi data berikut. Sistem out nama, ini kita bisa input nama, mengeluarkan kampus kita bisa input kampus, mengeluarkan kata-kata tanggal masuk kampus kita bisa input, mengeluarkan kata-kata NIM kita juga bisa input. Nah, di sini saya kasih catatan untuk menampilkan variabel yang sudah kita isi. Mari kita coba jalankan. Sekarang kita akan melihat buffer reader yang sudah kita jalankan. Nah, kita akan mengisi nama, kampus kita, tanggal masuk kampus, dan NIM kita. Nah, nanti akan keluar tampilannya hampir sama seperti scanner, seperti ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian konsol scannernya. Pertama saya buka kodenya dulu. Ini kode yang saya sudah buat. Ini saya memasukkan konsolnya, flash console. Di dalam public console-nya, saya membuat seperti tadi. Ini untuk mendefinisikan konsolnya. Ini saya buat stringnya. Nah, lalu sama kayak tadi, untuk mengeluarkan kata-kata isi data berikut, untuk nama dan isi nama, ini untuk inputnya, ini untuk input, kampus input, tanggal masuk kampus input, dan NIM input. Nah, lalu kita menampilkan isi variabelnya dengan kode-kode seperti ini. Nama plus nama ini adalah nama yang sudah di input oleh user. Sekarang kita akan menjalankan kodenya, menjalankannya itu dengan menggunakan command prompt. Kita akan ketik cmd. Nah, di sini kita pindah foldernya dulu ke desktop, karena saya taruh di desktop. Nah, teman-teman harus menginstal Java dulu agar dapat menjalankan program ini. Nah, Java programnya, komennya adalah Java, dan nama file yang sudah kita buat. Nah, setelah sudah menjalankan, kita akan menjalankan suatu komen lagi menggunakan Java dan nama filenya console flash, nama flashnya console. Nah, langsung keluar nama, kita isi nama, kampus kita, tanggal masuk kampus, dan NIM kita. Nah, maka akan mengeluarkan tampilan seperti berikut. Berikut adalah cara menggunakan flash console. Sekian teman-teman presentasi dari saya, semoga dapat membantu dan sampai jumpa nanti. Terima kasih.